Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah menyatukan hati-hati kita dan yang telah menjadikan nikmat persaudaraan untuk kita semuanya. Salawat dan salam tetaplah terlimpah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sudah sering disampaikan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berpuasa dengan tujuan agar manusia mencapai derajat takwa. Salah satu ciri takwa adalah manakala kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bersyukur atas nikmat yang besar, tetapi sangat jarang orang yang mampu bersyukur atas nikmat-nikmat yang mereka anggap kecil atau sedikit. Padahal sesungguhnya tidak ada nikmat yang kecil dari Allah. Hanya persepsi kita sajalah yang membuat nikmat tersebut terasa kecil, dan karena itu semua tidak disyukuri. Ada sebuah cerita hikmah tentang seorang yang bernama Nasruddin dan temannya. Begini ceritanya, suatu ketika Nasruddin sedang duduk-duduk di rumahnya. Tiba-tiba datang seorang temannya mengeluh dan meminta pertolongan. "Wahai Nasruddin," kata orang itu, "aku memiliki rumah yang sempit dan aku tidak kerasan tinggal di rumah tersebut. Tolonglah, bagaimana agar rumahku menjadi luas?" kata temannya. Kemudian Nasruddin menyuruh orang itu pulang dan memasukkan 5 ekor kambing ke dalam rumahnya. Besoknya orang itu datang lagi dan berkata, "Wahai Nasruddin, rumahku menjadi tambah sempit karena kambing-kambing itu." Kemudian Nasruddin kembali menyuruh orang itu pulang dan menyuruhnya memasukkan 5 ekor onta. Dengan wajah yang penuh keheranan, orang itu pulang dan menuruti apa yang disuruh Nasruddin. Besoknya, orang itu kembali lagi dengan wajah yang marah. "Nasruddin, sekarang aku tidak bisa tidur. Aku terhimpit oleh binatang-binatang ternak itu. Aku hanya bisa berdiri mematung di rumahku." "Pulanglah," jawab Nasruddin. "Lalu keluarkan semua binatang ternak itu dari rumahmu," kata Nasruddin lagi. Besoknya, orang itu kembali dengan wajah berseri-seri. "Alhamdulillah, sekarang rumahku menjadi sangat luas sekali. Aku bisa tenang tidur dan melakukan apapun di rumahku, Nasruddin. Terima kasih atas nasihatmu." Dengan penuh semangat. Padahal rumahnya tidak berubah, apalagi bertambah luas secara fisik dari sebelumnya. Tidak. Apa relevansinya cerita itu dengan ibadah Ramadan yang kita laksanakan? Dengan Ramadan ini, rupanya Allah sedang mendidik kita untuk bisa bersyukur dengan nikmat yang kita peroleh. Segelas air, bahkan bergelas-gelas air yang kita minum setiap harinya, atau mungkin bergalon-galon air yang kita minum tiap bulannya, jarang atau bahkan tidak pernah kita bersyukur. Bahkan mungkin kita tidak menyadari kalau itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Tapi saat kita diterpa dahaga, lapar karena berpuasa, segelas air
Saat berbuka terasa sangat nikmat sekali membasahi kerongkongan kita. Nah, pada saat itu baru kita merasakan akan nikmat Allah dalam segelas air tersebut. Padahal di hari biasa kita kerap mengabaikannya. Lalu bagaimanakah cara kita bersyukur pada Allah? Para ulama mengemukakan 3 cara bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati nurani. Untuk itu orang yang bersyukur dengan hati nuraninya sebenarnya tidak akan merasa, tidak akan pernah mengingkari banyaknya nikmat Allah kepadanya. Yang kedua adalah bersyukur dengan lisan, dengan ucapan. Lidahlah yang biasa melafalkan kata-kata, ungkapan yang paling baik untuk menyatakan syukur kita kepada Allah adalah dengan hamdalah, alhamdulillah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah, maka baginya 10 kebaikan. Barang siapa membaca la ilaha illallah, maka 20 kebaikan. Dan barang siapa membaca alhamdulillah, maka baginya 30 kebaikan. Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan yang biasanya dilakukan oleh anggota tubuh kita. Tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebaiknya dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Semoga dengan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan bisa membuat kita menjadi insan yang lebih bersyukur atas nikmat-nikmat lahiriah maupun batiniah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.